izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa pulihkan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau sayang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pastilah yang terbaik. Walau jalan aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Elohim yang selalu mencipta langit dan bumi, sama dengan kami yang Engkau ciptakan Tuhan, kami yang diperhadapkan dengan kematian saat ini, yang kami kasihi tidak beserta dengan kami lagi. Hanya kenangan yang bisa tinggal di dalam hati kami, jiwa dan batin kami. Segala pengajaran, segala hubungan yang tidak sempurna kami dapatkan kepada yang pergi ini, nantinya Tuhan akan sempurna di Firdaus, di Samaim. Karena itulah perkataan hamba-Mu Rasul Paulus, nanti kami saling mengenal dengan sempurna, dan nanti kami saling memandang muka dengan muka. Kami percaya perkataan Rasul. Inilah Tuhan yang kami rindukan, agar kami mati di dalam Tuhan, tanpa mati di dalam Tuhan. Kami tidak ikut dalam membangkit menjemput Engkau nanti di awan-awan bersama orang-orang yang hidup pada saat itu. Suatu peristiwa yang kami nantikan, Tuhan. Bolehlah kiranya kami renungkan sejenak peparan Yepunami Raja Sunak Malila yang membawa acara saat ini, agar boleh kami kuat dalam iman harapan kami, dan bertambah lewat khotbah dengan kepergian yang kami cintai, hamba-Mu Pendeta Emar Paul ini. Tuhan, apalagi kiranya kami hanya lewat kekudusan kesucian kami bisa melihat wajah Elohim. Tanpa kekudusan Tuhan, kami tidak bisa merasakan hadirat-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan suara-Mu kami tidak akan bisa dengar dengan suara iman kami. Karena itu Tuhan, tanpa satu pun kami terlewatkan, sucikan hati kami saat ini, agar suara Tuhan boleh kami dengar, boleh menjadi rema, boleh menguatkan kami tentang arti daripada kematian itu sendiri. Dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang sedang kami nantikan kedatangannya, Yesus namanya kami berdoa. Amin. Saya tertarik membawa khotbah ini lewat nyanyian tadi, O Yerusalem. Saya suka membawa khotbah dengan tiba-tiba. Di sana dikatakan menantikan Tuhan. Kalau kita sanggup mau menantikan Tuhan, penuhi 3 syarat.
artinya dia tidak datang-datang kalau tidak syarat ini kita tidak penuhi di dunia ini. Kita tahu semua, amin. Amin. Tahu ya? Salah satu. Berarti belum tahu. 3 syarat. Jumlah orang mati di dalam Tuhan harus terpenuhi sesuai dengan kehendaknya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Yang kedua, jumlah bangsa Israel harus terpenuhi jumlahnya kembali ke Yerusalem menurut kehendaknya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, firman Tuhan harus tersampaikan ke seluruh pelosok bumi ini. Jangankan di kota besar, jangankan di jalan raya, di gang-gang sempit sekalipun yang bisa lewat tubuh manusia, jangankan di lembah, di tengah laut seperti misi dan pelayanan saya di Kabar Injil Pelayanan Indonesia, di penjara-penjara, di tahanan polisi, harus sampai di hutan-hutan. Siapa yang menyampaikan itu, saudaraku? Peparan di putar aja surat Malilah yang biasanya tolong yang cepat ya khutbahnya ya, tolong yang cepat ya tangiannya ya. Terkadang saya marah terus terang. Kalau gitu kalian dan khutbah, kalau gitu kalian layak berdoa. Saya tidak bisa menahan roh Tuhan bekerja. Biar sama roh Tuhan itu bersingkat khutbah, baru nanti ditutup lidah saya. Amin. Jadi 3 syarat ini, makanya Yesus juru selamat kita tidak datang-datang sampai sekarang ini. Jadi bulan mati jangan nangisi, udah ke surga dia. Udah jangan nangisi, udah ke surga Bapak itu. Inilah pengajaran yang salah ini. Kalau sudah di surga, udah penuh surga itu. Tidak perlu lagi firman Tuhan disampaikan. Tidak perlu lagi menyongsong dia di awan-awan. Tidak perlu lagi pengadilan. Itu sungguh ngaku berjuta-juta tahun yang lalu, sejak Adam dan Hawa, sebelum Yesus juru selamat kita, semua manusia sudah mati. Ada pertanyaan saya banyak tidak bisa jawab. Tak kala engkau makan buah itu, seketika itu juga engkau mati. Saya tanya, Adam dan Hawa begitu makan buah itu mati enggak? Tidak kan? Siapa bilang? Dagingnya tidak mati, rohnya mati. Tetapi begitu datang Yesus, dihidupkan orang yang sudah mati. Makanya dikatakan engkau tidak berasal dari dunia ini lagi, tetapi sudah berasal dari kerajaan surga. Amin. Senyum-senyum abang saya yang ganteng itu, anak Tuhan. Jangan lihat ke sana. Itu abang saya ini. Jadi itulah saya katakan, agar kita renungkan peparan yang putar aja surat Malilah. Jangan kalah kita dengan Tuhan STM tadi loh. Lengkap mereka semua. Jadi kalau kita bikin acara, ya cepat-cepat loh jangan. Nasa punguan di so, peparan aja ibu, peparan aja Raja Om Barpong, surat Malilah sektor. Tapi dua barang itu singkat saja. Sektor itu. Jadi jangan kalah kita. Pertondian itu ditamakan. Adam dan Hawa memang mati. Semua orang telah jatuh di dalam dosa dan mati kemudian. Tetapi begitu dia datang, ada kehidupan. Bahkan kita bukan berasal dari dunia ini lagi, sudah menjadi warga kerajaan surga. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya berangkat daripada penasihat dari surat Malilah Filipi 4 ayat 4. Dan kematian pun ada sukacita. Itu namanya kita beriman. Harus saya sampaikan
ada di situ dari ayat 13 sampai 18. Harus kita sampaikan kepada orang menghadapi kematian. Apa arti kematian itu? Terlalu panjang kalau saya dengarkan tanpa saya baca lagi. Siapa tahu isinya itu? Tangan orang deh. Jadi inilah yang kita ingat arti kematian itu nantinya. Mereka inilah dahulu yang mati dalam Tuhan, mendahului kita yang hidup sekarang ini. Bersama-sama nanti orang yang semua mati di dalam Tuhan dan hidup di dalam Tuhan menyongsong dia dari awan-awan. Ada pertemuan yang khas bersama malaikat di surga dengan apa ini namanya? Iya, sangkakala. Seperti dia naik, demikian juga dia turun. Dari sekolah minggu itu sudah diajarkan. Tetapi anehnya setelah usia 70 udah lupa. Waktu pacaran, kata-kata pacaran ingat sampai tua. Kata Yesus, berapa perkataan Yesus bisa diingat? Sampai umur 70 tahun. Jadi bagaimana kita menantikan dia? Kita tidak mempersiapkan diri agar mati di dalam Tuhan, ingat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan siang dan malam, agar kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Sedikit secara pribadi saya berbicara, sekalipun abang muda ini tidak mendengar saya lagi. Namun Kakanda masih ingat saya tampangnya. Ada memang persoalan saya sedikit, wajar sebagai manusia. Sebagai pendeta dan advokat, saya berhubungan dengan almarhum. Tetapi itulah cara-cara iblis mau memisahkan kami berdua. Tidak bisa. Ada pengampunan, maka ada sukacita. Kalau ada dendam tidak mengampuni, maka satu sama lain sampai mayatnya pun tidak akan dilihat lagi. Itu sering terjadi. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga mengampunimu. Dan jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Matius 6 ayat 14, 15, Markus 11, 25, 28. Ini kita ingat kepada dia putra Raja Surat Malila. Jangan hanya Marbona tahun. 3 pendeta kemarin, waktu kita Marbona tahun lagi, itu jangan yang seperti ini. Saya tidak bisa tahan roh itu bekerja. Karena doa saya mengalir begitu saja, dan hamba saya mengalir begitu saja. Ampuni mereka Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang mengalami saya. Terima kasih doanya berkati saya. Ini kesaksian saya pribadi sama kita Sunan Malila. Biar kita mengandalkan Tuhan dalam peperangan putra Raja Sunan Malila. Barusan saya dengar anak saya sudah ditangkap polisi. Siapa PUPR itu? Maka berdiri juga. Ya, kadis PUPR Bama yang disampaikan oleh babuda saya tadi. Itu dia jadi tumbal. Jadi kembali seperti ini. Banyak cara-cara iblis, bukan karena dia anak saya bilang dia tidak. Iya. Tapi suatu saat kejatuhan manusia tanpa diduga-duga. Harus kita mengingat yang 3 ini. Siapkah kita mati di dalam Tuhan agar dia cepat datang? Siapkah kita menyampaikan firman Tuhan ke segala pelosok agar dia cepat datang? Kalau lagu tadi menantikan cepatlah Tuhan enggak. Aneh dah bodoh.
melaksanakan 3 amanat tadi. Kalau bangsa Israel setiap tahun bertambah, walaupun saya belum pernah ke Yerusalem. Abang saya John Foster udah berulang kali tahu kem-kem orang Israel yang sudah kembali dari seluruh desa Nawali. Yakin saya makin bertambah jumlah itu sudah ditetapkan Tuhan berapa banyak harus kembali ke kota Sion. Itu jirang gacang becamita. Kalau secara pribadi saya mau sesama kami pendeta naik mania melebihi acara nasi alai soalnya mak pesan pribadi ingat mai jika engkau tidak mengampuni Bapa di sorga pun tidak mengampuni. Jika engkau mengampuni maka Bapa di sorga pun mengampuni. Ini yang paling sulit sampai sekarang. Jadi saya berbahagia kalau saya melayani di karismatik. Khotbah saya si juluk mati di Horpo. Ada mau berjanji di gereja-gereja lokal. Ahola mani pagi do berbicara. Saya bangga khotbah di karismatik itu. Harus memang khotbah memutuskan rantai usaha. Dan pengakuan, adakah pendeta mau mengakui kesalahannya, maka jemaat pun otomatis mau mengakui kesalahan. Ini sering saya katakan di khotbah saat semua kita situ di so. Belajarlah mengakui dosa di hadapan jemaatmu, agar jemaatmu juga mau mengaku dosa, sehingga Tuhan mau mengampuni. Ini syarat utama Yesus cepat datang. Jangan hanya di Yerusalem, seolah-olah kita mau cepat dia datang, tapi kita tidak siap. Amin. Kalau tadi saya sengaja menyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Belum lama saya khotbah di tempat orang meninggal yang di Jalan Semera ya, si Bagarian, meninggal. Jangan berandai-andai dengan kematian. Jadi Tuhanmu berdua berjuahau di mulak ini, berdua bahauga lo momat. Jadi dasar lilo mas saya bang doniku, berdua bahauga. Ada banyak konsep kalian dalam banyak hal, termasuk di jemaat. Yang saya maksud adalah tidak ada jemaat yang sempurna. Saya sudah melihat. Saya melayani di Adventis, saya melayani di karismatik, di mesianik, di semua gereja saya layani. Saya tidak mau membawa simbol gereja, karena saya bukan ditabiskan dari gereja. Saya ditabiskan dari penginjilan dunia, YDBI Batu Malang waktu itu, dan termasuk evangelisasi untuk Indonesia. Saya tidak mau membawa simbol-simbol gereja, karena itu pelayanan saya ke semua. Bahkan di Katolik, khotbah saya juga diterima. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Selaku Bupara Liopu, Sonak Manila, saya mau seperti Yeskiel. Penutup, Isir mengingat si Yeskiel. Dan Yeskiel pergi, Yeskiel yang dia kitab diberi. Apa tugasnya? Maksud dua. Ada tugas di si Yeskiel. Learning. Dia mendaftar. Enggak, ini seolah main-main, tapi ini sungguh-sungguh. Ini khotbah terakhir saya. Siapa yang mengingat tugas Yeskiel dari Tuhan? Gak ada yang ingat. Dia adalah penjaga Israel. Yeskiel, jika engkau tidak menegur bangsaku umatku, dan aku menghukumnya dan nyawanya akan kutuntut daripadamu. Aku mau jadi Yeskiel. Yeskiel zaman sekarang. Maka itu harus saya telanjangi dosa saya. Bisa lihat di YouTube saya, nggak ada dosa yang tidak saya akui. Begitu menjijikkan terkadang kalau buka YouTube saya. Termasuk adik saya Joni Partini, menjijikkan kadang. Ikut buka-buka dosa.
Sekalipun saya tahu Kakanda tidak akan pernah sempurna mengenal Abangda ini, dan Abangda saya pun tidak akan pernah sempurna mengenal di dunia ini. Itu perkataan Rasul Paulus, dan demikian anak-anak. Tetapi nanti disamai di sorga kita melihat muka dengan muka, dan kita satu sama lain saling mengenal dengan sempurna. Jadi itu kunci bagaimana saya ulangi, harus kita mengaku dosa. Orang dua tuh sesama suami istri ya, masa dia tuh dosanya berat ya. Tetapi kalau kita tidak mengaku dosa, dan Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosa. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, Dia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dosa. Balikkan, jika kita tidak mengaku dosa, maka Dia tidak mengampuni dosa itu. Iman pun berteraih di kita, di parlawan di pendita natah orang yang. Jadi berkatlah kepada kita semua, bukan hanya kepada keluarga besar pendeta Kemar Paung, doa Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Oh, nama acara terakhir. Kita tutup lagu terakhir apa? Lagu kita tolong permintaan. Request. Berapa dan ini di hujung kita itu Pak. Berarti gak dengar khotbah saya. Sudah tadi, itu sudah ditolak. Itu tadi sudah dinyanyikan. Ikon Yesus. Kayak nama perkunci. Musik. Ya, bisa ketawa tapi hikmatnya kita tetap jaga kekudusan. Ya, ini ibadah interaktif. Ya tidak. Ikut Yesus, tolong aku, molomar sitang Tuhan ibadah, tinggal Nazara pasorana, lama biara bisi, Tuhan Yesus dong lagi. Ibu tolongku Yesus, aku namai. Boleh kita bangkit berdiri? Silakan yang mau berdoa dengan tangan terbuka, tangan tertutup silakan. Tuhan juga melihat hati. Bapa, kami mengakhiri ibadah dari Poparan Yupunami Raja Sonak Malela Sekota Madia Medan, dan terlebih Pungguan Marpaung Sektor dan Sekota Madia Medan di sini. Dengan kepergian hambamu Pendeta M. Marpaung, Bapak, apalah kiranya jika kami bukan dalam kekudusan, maka ibadah kami, pujian, penyembahan, apapun yang keluar dari lidah kami, perkataan, nyanyian kami, doa kami, renungan kami, akanlah sia-sia. Karena itu Tuhan sempurnakanlah apa yang sudah terjadi saat ini, hingga boleh memuliakan namamu, jadi berkat bagi kami, dan menjadi guru tauladan yang berharga untuk membesarkan pengharapan yang Engkau berikan kepada kami, agar kami boleh mati di dalam Tuhan, dan boleh kami menyampaikan kabar kesukaan Injil Kerajaan Surga ke seluruh muka dunia ini.
Terima kasih, tanamkanlah kerinduan ini kepada kami. Karena itu Tuhan, jikapun kami tidak meminta, tangkaplah kami seperti Engkau menangkap Paulus yang bukan kehendaknya. Tangkaplah kami seperti Engkau juga menangkap hamba-Mu ini, bukan semata-mata kehendak hamba-Mu ini, tetapi kehendak-Mu sendiri. Terjadilah kiranya banyak di Punguan, di Depo Parane punanya Raja Sonak Malela ini, agar cepat kedatangan-Mu datang ke dunia ini. Terima kasih Bapak. Inilah ibadah kami, sempurnakanlah. Kami berdoa secara khusus, biarlah keturunan daripada hamba-Mu ini, Engkau semakin tambahkan iman kepercayaannya dan ibadahnya yang luar biasa, termasuk jemaatnya Tuhan, yang sebentar juga besok akan dibawa ke gereja beribadah secara khusus. Biarlah Engkau berkati, sempurnakan ibadah itu. Dan semua acara-acara yang terjadi Tuhan, termasuk kami besok terlibat di sini, sempurnakan juga acara itu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau pulang, biarlah Engkau menyertai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam tidur kami, berikan kami damai sejahtera dan kesehatan yang biasa dulu. Tuhan kami rindu berkat yang pernah Engkau turunkan kepada hamba-Mu Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkat yang sama Tuhan curahkanlah kepada kami, kepada keluarga kami dimanapun mereka berada, kepada orang-orang yang datang besok di tempat ini. Sebelum berkat itu tercurah, mampukanlah roh kami Tuhan bersama-sama memanjatkan doa yang sudah pernah diajarkan oleh Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami kebawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Elohim di sorga, memberkati dan menolongi Engkau saat ini juga, dan kepada orang-orang yang Engkau doakan. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia yang tidak pernah habis-habisnya. Dan dihadapkanlah kiranya wajah-Nya yang mulia itu, sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya sampai ajal-Mu tiba. Bapa, Terima kasih Bapa, terima